Assalamualaikum sahabat Ridho Ilahi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Perintah semacam ini terjadi pada masa Nabi. Imam Daud dan Imam Tirmidzi berbicara tentang suatu peristiwa yang melibatkan anak dari Sayyidina Umar. Diriwayatkan kepada kami pada Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi dari anak Sayyidina Umar yang mengatakan, "Aku beristri seorang perempuan yang kucintai. Tetapi Umar ayahku tidak menyukainya. Ia berkata, 'Ceraikanlah perempuan itu.' Tetapi aku enggan melakukannya. Ayahku kemudian mendatangi Rasulullah dan menceritakan masalah kami. Rasulullah kemudian berkata, 'Ceraikanlah istrimu wahai Ibnu Umar.'" Imam Tirmidzi berkata, "Ini hadis hasan sahih." Kejadian serupa terjadi pada seseorang yang meminta nasihat dari seorang sahabat Abu Darda. Pria itu diperintahkan oleh ibunya untuk menceraikan istrinya. "Aku tidak menyuruhmu menceraikan istrimu. Tetapi aku juga tidak memerintahkanmu untuk mendurhakai ibumu," kata Abu Darda. "Namun aku akan menceritakan ucapan yang kudengar dari Rasulullah. Ayah adalah pintu paling tengah dari surga kelak. Penuhilah haknya, atau sia-siakan sama sekali." Orang itu kemudian menjatuhkan talak 3 untuk istrinya. Hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. M. Ibrahim Al-Hafnawi dalam fatwanya menyebutkan, ada 2 kondisi berbeda yang umumnya dihadapi oleh masyarakat terkait hal ini. Pertama, ada alasan syar'i yang dijadikan landasan tuntutan orang tua agar anaknya menceraikan istrinya. Misalnya, kesulitan istiqomah seorang istri dalam menjaga kehormatan suaminya dan berbagai cara telah gagal ditempuh untuk menuju islah. Kedua, ayah atau ibu tidak memiliki alasan syar'i dalam menuntut anaknya dalam menalak istrinya. Misalnya, tuntutan itu didasarkan lebih pada kecemburuan kedua orang tua terhadap anak menantunya. Sedangkan anak menantunya terbilang perempuan solehah yang menjaga kewajiban terhadap Allah dan memenuhi kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Pada kondisi pertama, Al-Hafnawi menyatakan bahwa anak itu boleh memenuhi permintaan kedua orang tuanya karena memang perkawinannya tidak menemukan jalan pada kebaikan berumah tangga. Adapun pada kondisi kedua, Al-Hafnawi menyarankan agar anak tersebut tidak memenuhi tuntutan talak kedua orang tuanya dan menganjurkan anak tersebut untuk memberikan pengertian secara perlahan dan dengan kalimat yang santun kepada kedua orang tuanya. Al-Hafnawi menceritakan kasus serupa pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari seorang pria datang untuk meminta fatwa kepada Imam Ahmad. Menurutnya, ayahnya memintanya untuk menceraikan istrinya. Lalu Imam Ahmad melarangnya untuk menalak istrinya. Bukankah Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya ketika ayahnya Umar bin Khattab meminta demikian? Kata pria tersebut menyangkal. "Apakah kecerdasan ayahmu seperti Sayyidina Umar?" Jawab Imam Ahmad bin Hambal, "Sayyidina Umar bin Khattab dapat memandang kemaslahatan pada kasus anaknya." Dari pandangan tersebut, Rasulullah memperkuat tuntutannya terhadap putranya sahabat Ibnu Umar. Demikian penjelasan singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada pendapat lain, silakan tulis di komentar dan pengalaman sahabat dari Ridho Ilahi Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.